negara Buddhis, dan Buddhisme memang mengalami kemajuan pada masa itu, kemudian menyusutan penganut baik di India maupun di Indonesia dan studi Buddhisme. Jadi Indonesia pernah menjadi sebuah pusat di mana orang luar malah belajar ke sini, dan itu saya kira menarik untuk kita lihat bahwa kita pernah jaya, kita pernah menghasilkan karya begitu rupa. Selain masih banyak sekali misteri mengenai Borobudur yang bisa dibicarakan. Saya kira setelah langsung saja kemungkinan ketika Anda membaca Borobudur, kemudian muncul inspirasi apa dari sana? Borobudur itu mempunyai aspek yang sangat luas. Saya sendiri punya kepentingan adalah gini. Saya merasa ini di luar Borobudur lah. Borobudur hanya satu, karena Borobudur hanya satu dari sekian banyak yang akan saya angkat. Tapi saya merasa saya membaca, misalnya ada banyak buku menarik ya mengenai Indonesia, mengenai Gunung Krakatau, mengenai fosil manusia purba, mengenai banyak hal yang sifatnya barangkali tidak terlalu akademis, tapi pengetahuan populer yang bermutu gitu. Tapi itu nggak ditulis oleh orang Indonesia, itu ditulis oleh orang luar. Krakatau ditulis oleh orang Inggris, Simon Winchester. Terus ada buku Manusia Jawa misalnya mengenai teori evolusi, ditulis oleh orang Amerika dan Swedia, macam-macam lah. Nah saya merasa sedih terus terang karena bukan kita sendiri yang menulis mengenai bahan-bahan yang ada di Indonesia. Kemudian mungkin saya merasa bahwa mungkin guru-guru kita waktu SD itu kurang bisa membuat bahan-bahan ini, sejarah kita, alam kita menjadi sesuatu yang menarik. Jadi kayaknya kalau belajar fisika itu apa sih menariknya fisika? Padahal kan banyak sekali yang bisa diterangkan atau bisa dibikin asik kayak teka-teki dengan fisika, dengan sejarah. Tapi itu nggak terjadi, sehingga mungkin ketertarikan yang sesungguhnya dari anak-anak terhadap materi pengetahuannya itu tidak ada. Mereka hanya belajar menghafal aja. Nah, yang saya ingin lakukan adalah membuat buku sederhana, buku cerita yang mulai mengajak orang untuk ikut tertarik pada macam-macam. Terutama dalam hal ini adalah masalah di Indonesia, candi-candi, sejarah, dan macam-macam. Nah, yang saya lakukan tentu saja dalam tahap fiksi, yang bentuknya lebih kayak fiksi roman misteri gitu. Tapi saya berharap anak generasi muda yang membaca ini menjadi lebih tertarik dan menggarapnya dengan serius dan menerbitkan buku-buku yang lebih serius mengenai materi-materi ini. Penasaran juga ya, karena ada misterinya. Apa Masnya juga ikut-ikutan ya, Mas Eka? Mas Eka, ini tema kita adalah baca jadilah bijak. Nah, sekarang Mas Eka sedang menekuni untuk menulis sebagai editor buku Khalil Gibran. Sebenarnya Khalil Gibran buat orang Indonesia, buat kita yang membaca, kalau kita membaca betul-betul serius Khalil Gibran, nilai kebijakan seperti apa yang bisa kita timbang dari ini untuk konteks Indonesia yang karut-marut kayak begini nih, apa? Baik, sebelumnya saya ingin melengkapi Ayu tentang Borobudur. Borobudur bisa dibaca sebagai sebuah buku. Kalau kita jalan sampai ke lantai 3, itu ada Lalita Suara cerita di sebelah kanan, ada cerita-cerita sebelah kiri untuk dunia-dunia sebagai satu kehidupan luas. Yang sebelah kanan riwayat Buddha segala macam. Ada sadar, ada orang yang sadar, ada cerita penyu, ada cerita kancil, ada cerita harimau yang sebelah kiri. Itu satu buku sendiri. Sekarang ada yang melihat Borobudur sebagai satu chip komputer. Kalau kita melihat chip itu tinggal dimasukkan dalam satu program, dibaca, cukup
kode kita lihat kesannya apa. Jadi saya senang sekali Ayu menekuni karena yang dibaca itu kebetulan yang ditanya ya, dan saya jawab secara literal, baca buku. Bisa juga yang dibaca bukan buku, bisa juga daun. Setiap daun yang jatuh adalah surat dari Tuhan. Tinggal kita membaca apa pesan Tuhan hari ini. Ada daun yang jatuh di muka saya, maka saya disuruh hati-hati karena pada suatu hari saya akan jatuh seperti daun ini, atau saya justru disuruh puas bahagialah seperti daun ini yang telah menunaikan tugas dan sebagainya. Itu tergantung bacaan kita hari ini. Gibran ada 5, ada persisnya ya 4 arti penting Gibran menurut Fuad Hasan di Indonesia. Gak usah salah. Yang pertama, Gibran mengajarkan kecintaan kepada Tuhan di atas agama. Jadi di luar, di atas urusan ritual, di atas urusan seremonial kepada Tuhan yang harus dicintai apapun agamanya. Yang kedua, Gibran mengajarkan mencintai tanah air tanpa membenci negara lain. Ini sangat penting untuk Indonesia. Indonesia itu seolah-olah kalau cinta pada Indonesia benci pada Amerika, gitu. Cinta pada Indonesia sebelum pada Malaysia. Tidak, kita mencintai Malaysia sama cintanya seindah-indahnya. Karena ini ada pada kita. Yang ketiga, Gibran mengajarkan cinta yang benar, hubungan antara anak dan orang tua dan anak. Dan ini yang membuat Gibran penting di tanah air kita, karena salah satu visinya justru dipertanyakan, dicabut, dilarang oleh Kejaksaan Agung ketika dimuat sebagai iklan layanan sosial tahun 77 majalah Tempo. Dan semua orang masih ingat di situ, anakmu bukan anakmu, mereka adalah putra putri kehidupan, seterusnya. Ya. Kamu boleh mencintai, tapi tidak boleh memberikan pikiranmu kepadanya. Mereka punya pikiran sendiri, kamu adalah usul, mereka adalah amanah, ya kan? Jadi ke masa depannya sendiri. Itu pelajaran yang paling mahal dari Gibran untuk bangsa Indonesia. Yang pada saat itu cenderung memaksakan generasi penerusnya harus sama seperti generasi sebelumnya. Kita ada angkatan 45, Pancasila, dipaksakan di masa itu perdobrakan yang besar. Yang terakhir, yang paling mudah adalah humanisme. Humanisme ini yang dalam satu essay yang saya baca pernah ditulis oleh Yohan Hasan, sekarang lulusan Fakultas dari B Filsafat UI yang sekarang menjadi salah satu pengajar dan pejabat di Universitas Ciputra Surabaya. Kalau Gibran ke Indonesia, kalau orang-orang Ambon membaca Gibran, apakah kerusuhan-kerusuhan itu akan terjadi? Ini sangat relevan. Jadi bagaimana kecintaan itu jadi pupuk melalui membaca. Jadi kebijakan apa yang kita terima dari bacaan tergantung sebagaimana kita menilai. Kalau kita pintar menyempatkan membaca, ya dengan sendirinya hari ini akan lebih kaya dari hari kemarin, karena hari ini pasti ada bacaan baru. Dan kalau kita bisa mengakumulasi informasi, mengakumulasi pengalaman, mengakumulasi renungan, ya insya Allah bagus. Anda tadi menyebutkan ya bagus ya Bu, ya mengatakan, Ayu mengatakan ya dari Romo Hagen. Pengetahuan kita harus 7 kali lebih banyak dari yang kita tuliskan. Kalau kita menulis A, sebenarnya kita tahu 7A. Itu prinsip hampir semua pengarang mengatakan begitu. Gabriel Mistral sebelum meninggal dia mengatakan begini. Kita tidak perlu menulis semua yang kita pikirkan, tapi kita bisa memikirkan semua yang kita tulis. Artinya semua yang kita tulis itu bisa berulang-ulang kita pikir. Sedangkan pikiran kita tidak mungkin kita tulis semua terlalu banyak. Saya kira itu yang penting. Juga saya berterima kasih tadi Ayu mengatakan tradisi membaca ya. Saya warisan buku pertama yang saya baca adalah dari nenek saya. Nenek saya itu namanya Citra Ningsih, tahun 1906 dia lahir. Dia meninggalkan satu buku gereja karena dia ngajar sekolah minggu, namanya Carlios Sakus Kawan. Saya datang dari keluarga Kristen Jawa dan mereka nyanyi Jawa. Leluhur saya termasuk orang-orang Jawa pertama yang masuk Kristen pada
itu yang mungkin membuat saya seperti sekarang. Kalau saya tidak membaca buku Cariyos Sekawan, mungkin saya tidak berpikir untuk menjadi karang. Dan kalau ibu saya tidak mengajari saya membuat buku harian, mungkin saya tidak pernah duduk di sini. Saya ingin berterima kasih kepada nenek saya dan ibu saya. Terus buku tentang Khalil Gibran nanti kapan terbit? Tanggal 8 ada peluncurannya, terbitnya di 5 minggu depan. 8 Desember.